Saya Thomas Horunisang dari kelompok 14 dan saya akan menjelaskan tentang rancangan Bicycle Sharing System dengan menggunakan 4 Pillars of Computational Thinking. Pertama ada decomposition, membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Di sini terdapat dua submasalah, yaitu pengguna dan infrastruktur. Nah, di pengguna ini kita akan berusaha untuk mencari pola pergerakannya, frekuensi peminjaman, dan juga jumlah dari pengguna itu sendiri. Lalu pada infrastruktur kita akan mendapatkan jumlah sepeda, jumlah stasiun sepeda, dan kapasitas stasiun. Lalu dari submasalah-submasalah tadi terdapat pertanyaan-pertanyaan. Seperti contohnya di submasalah pengguna, kapan waktu penggunanya ramai, di mana letak keramaiannya, berapa jumlahnya, dan berapa kali dilakukan peminjaman. Lalu untuk submasalah infrastruktur, pertanyaan yang muncul adalah berapa sepeda yang tersedia, berapa jumlah stasiun yang ada, dan di mana letak stasiunnya. Nah, setelah membagi menjadi submasalah-submasalah yang lebih kecil, dalam study case ini juga kita harus mencari pola-pola yang mungkin saya terdapat dalam permasalahan ini. Di sini waktu sibuk juga bisa menjadi salah satu pola, karena setiap pagi dan sore adalah waktu-waktu saat mahasiswa melakukan mobilisasi ya, dari kampus ataupun menuju kampus, sehingga membutuhkan sepeda untuk dipinjam. Dan selanjutnya ada frekuensi peminjaman juga. Dari pergi ke kampus dan pulang dari kampus ini bisa kita asumsikan bahwa kebanyakan dari mereka akan meminjam selama 2 kali, dan itu akan menjadi pola juga. Lalu tempat-tempat yang ramai juga bisa kita dapat dari mungkin jenis fakultasnya. Ada beberapa fakultas yang memang mahasiswanya lebih banyak dari fakultas lain, sehingga menjadi ramai gitu, lebih ramai. Dan juga mungkin dari bagian-bagian lain dari kampus yang berpotensi menjadi tempat-tempat yang ramai. Lalu yang ketiga ada abstraction, yaitu mengabaikan hal-hal yang terlalu detail atau yang tidak penting dan fokus ke hal-hal yang esensial. Di sini jumlah pengguna, jumlah sepeda, dan jumlah stasiun adalah fokus utama untuk kita memecahkan permasalahan ini. Sedangkan jika hal-hal yang terlalu detail seperti siapa penggunanya, atau jenis sepeda apa yang dipakai, atau stasiunnya seperti apa, mungkin itu tidak terlalu penting dan bisa diabaikan. Lalu yang terakhir ada algoritma. Untuk memecahkan permasalahan ini dibutuhkan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis gitu. Jadi dalam permasalahan ini kita membutuhkan algoritma untuk memprediksi jumlah sepeda yang dibutuhkan pada jam-jam sibuk, agar nantinya sepeda-sepeda yang ada untuk disewakan itu bisa terdistribusi secara dengan baik. Oke, selanjutnya untuk flowchart dimulai dari start, kemudian masukkan input, mengumpulkan data, kemudian input diproses, mengolah data stasiun, kemudian decision, apakah stasiun ramai, jika tidak, proses cek stasiun lain, kemudian balik lagi ke decision apakah stasiun ramai. Jika iya, proses meningkatkan kapasitas, kemudian decision lagi, jumlah sepeda, apakah jumlah sepeda tersedia mencukupi, jika iya langsung selesai, jika tidak, proses identifikasi stasiun yang sepi. Kemudian decision, apakah jumlah sepeda lebih dari jumlah pengguna, jika iya, proses pemindahan sepeda ke stasiun yang ramai, kemudian selesai. Jika tidak,
kembali ke proses identifikasi stasiun yang sepi. Perkenalkan, saya Claire Christabel dengan NPM 21067276000. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang silk code dari permasalahan yang diangkat. Yang pertama adalah mengumpulkan data, di mana data yang kita harus kumpulkan adalah jumlah dari stasiun mana saja yang ramai, berapa jumlah sepeda, dan berapa jumlah pengguna dari sepeda tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi stasiun yang ada, dan jika stasiun tersebut dikategorikan sebagai stasiun yang ramai dan jumlah sepedanya kurang dari jumlah pengguna atau peminat pengguna sepeda tersebut, maka dibutuhkan sepeda-sepeda tambahan untuk memenuhi demand dari pengguna sepeda yang ada. Sehingga dibutuhkan pengecekan ke stasiun terdekat dan pemindahan sepeda ke stasiun yang ramai tersebut. Namun, jika stasiun diidentifikasi atau dikategorikan sebagai stasiun yang ramai namun masih bisa menghandle demand dari pengguna sepeda tersebut, maka kita perlu melakukan pengecekan ke stasiun lain yang sekiranya lebih membutuhkan pemindahan sepeda atau sepeda-sepeda tambahan dari tempat lain. Namun, jika stasiun yang diidentifikasikan termasuk sebagai stasiun yang tidak ramai, maka bisa dilanjutkan untuk melakukan pengecekan ke stasiun lain. Lalu pengecekan berakhir. Terima kasih. Oke, lalu untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai big O notation. Yang pertama, itu ada code breakdown-nya. Yang pertama itu ada start, yaitu mengumpulkan data. Yang kedua ada identifikasi stasiun yang ada. Yang ketiga, jika stasiun ramai, jadi ini tergantung kondisi. Yang keempat adalah jika jumlah sepeda. Dan yang kelima, selain itu, cek stasiun lain. Dan yang keenam, jika stasiun tidak ramai. Yang ketujuh, cek stasiun lain. Itu untuk code breakdown-nya. Lalu untuk worst case time complexity-nya, in the worst case scenario, we might have to check all stations and make decisions based on crowd level. Jadi, keputusan yang diambil itu berdasarkan ramai atau tidaknya. And the overall time complexity will be determined by nested checks on the number of stations. Lalu big O estimation-nya, given the code structure, a likely worst case time complexity for this algorithm will be itu yang ditulis di sini. Sekian, terima kasih.